Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Amel Alfi. Amel, terima kasih sudah berkenan hadir malam hari ini. Di sini kita selalu kedatangan orang-orang yang melakukan tindakan mistis. Bahkan tidak sedikit mereka yang berhubungan dengan makhluk gaib. Kamu sendiri pernah nggak sih melihat sosok gaib gitu, hantu, siluman atau apapun itu? Pernah sih, tapi nggak begitu jelas, Kak. Waktu itu aku lagi syuting di Anyar, terus tiba-tiba habis itu pulang ke villa. Terus pas pulang ke villa itu pas aku lihat di luar itu di atas pohon kayak ada putih-putih, kayaknya sih pocong. Iya, soal Di atas pohon? Di atas pohon. Habis itu kata supir aku, iya Mbak diikutin dari pantai. Diikutin? Dan kamu baru sadar pas udah sampai villa gitu? Iya. Itu waktu ngelihat dan merasakan sosok itu apa yang kamu lakuin? Takut, aku nangis. Tapi hanya diem aja, nggak ganggu, nggak dateng, nggak mendekat, Oh enggak. nggak Cuma menyampaikan pesan apapun. enggak, aku keburu. Ya udah aku nggak mau tidur di situ. Tapi kamu memang peka ya berarti ya? Sedikit. Sering melihat dan merasakan kejadian Kalau seperti itu? ngelihat sih cuma satu kali itu, tapi kalau rasain ya sedikit bisa. Malam hari ini kamu merasakan sesuatu nggak di studio? Iya sih, pas aku tadi masuk, terus ada kayak bau apa ya, kemenyan ya. Kayaknya ya mungkin ada. Lagi ada yang menunggu studio ini ya. Tapi mudah-mudahan mereka nggak ganggu dan mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya, Mel ya. Partisipan kita yang pertama adalah seorang perempuan yang mengaku sering diganggu makhluk halus karena dia menggunakan penglaris. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Fatma. Silakan. Selamat malam Fatma. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Anda saat ini? Sehari-hari saya dagang, bisnis online-nya dari teman ke teman aja melalui handphone ya. Sekarang udah zamannya kalau tetangga-tetangga banyak yang ngutang. Oke. Dagang Dagang. baju, pakaian, makanan? Bahan-bahan sembako, baju juga. Oke. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya belakangan ini banyak yang makhluk halus hitam besar, sering mengganggu saya dan keluarga saya. Karena saya ingin lepas dari semua itu. Itu sejak kapan? Sejak Anda menggunakan sesuatu kah, menyimpan jimat kah, atau melakukan ritual? Iya, karena dagang banyak saingannya sangat berat. Jadi saya cari penglaris, saya cari biar dagangan saya laku. Itu Anda dapat dari mana ya? Ada dari, Jadi Anda datang ke seseorang? ya datang seseorang, temen bilang, lu kalau mau kaya tinggal naruh KTP aja, datang aja ke sana, nanti juga lu kaya. Akhirnya saya ikut temen, ya udah, saya akhirnya dikasih ritual, banyak ritualnya. Berhasil nggak? Benar-benar jadi kaya kah? Laris kah? Laris sebentar, kadang naik turun larisnya, dagangnya kayak gulung tikar, gelar lagi. Tapi lebih laris dari sebelum menggunakan jimat atau ritual itu? Ya kalau baru-baru
baru-baru masih laris, nanti harus ke sana lagi. Udah lama kalau nggak datang sana lagi kurang, agak sepi. Kalau ke sana lagi laris lagi. Baik. Ada syarat tertentu nggak yang diharuskan gitu, dihindari atau dilakukan supaya sajennya ini benar-benar ada fungsinya? Ada. Apa itu? Tengah malam harus bangun, harus menaburkan sesajen. Setiap malam? Atau Tidak, sekali aja? seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, Iya. jadi Anda bangun tengah malam, Iya, menaburkan sajen. iya, Sampai sekarang masih? masih. Dan semenjak itu Anda sering didatangi oleh makhluk halus? Iya, Makhluk halus itu mengganggu atau menyampaikan sesuatu? mengganggu dan sering berisik di rumah. Berisik? Berisik gimana nih maksudnya? Mainin alat-alat Iya, kayak, dapur, teriak? Iya, berisik kayak benda-benda banyak yang gerak, Apa tuh? Yang digerakkan apa? Ada aja yang kayak suara-suara plastik atau suara lemari atau suara kayak ngetok pintu tapi nggak ada, kayak ada yang buka pintu tapi nggak ada. Tapi Anda yakin itu bukan karena sesuatu yang, maksudnya ada tikus kah? Ada kucing kah? Kucing nggak ada, tikus nggak ada. Baik. Apa tujuan Anda datang malam ini ke menembus mata batin? Saya ingin lepas dari semua ini, hati saya ingin tenang, tidak ingin diganggu makhluk halus, ingin membersihkan diri saya. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan tujuan Anda, dan saya akan ajak Mbak Fatma untuk bertemu langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fatma, terlahir tanggal 5 Mei 1986. Dia memiliki karakter yang kuat. Kepribadiannya selalu menarik perhatian orang banyak. Namun, dia akan tega melakukan apa saja demi kesenangannya. Saya melihat Fatma melakukan praktek sihir yang mengorbankan seseorang. Dia dibantu oleh sosok-sosok makhluk halus, arwah gentayangan yang haus tumbal. Di sini saya melihat paling dominan adalah genderuwo. Rambutnya panjang, warna hitam dan bertaring. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Sebelumnya saya pakai jaket karena saya ngerasa dingin sekali udara di sini. Tidak apa-apa ya. Oke. Baik. Iya. Mbak Fatma lahir tanggal 5 bulan 5 1986. Iya, Mbak Fatma ini menggunakan penglaris untuk usahanya, Iya. ya, yaitu berdagang. iya, Dan belakangan justru sering diganggu makhluk halus. iya, Dan saat ini ingin kembali normal, melepas segala sesuatunya yang berhubungan dengan penglaris tadi. iya. Oke. Melepaskan sih sebenarnya udah bisa lah ya, Mas. Mbak Fatma. Mbak Fatma. Harusnya sih Mbak Bisa Fatma lepas, bisa ya? lepas sendiri. Pernah ada usaha nggak untuk melepas dan berhenti melakukan ritual? Agak susah. Tapi pernah usaha? Iya, usaha. Susahnya gimana? Apa yang terjadi? Susahnya karena ekonomi menurun, lalu saya balik lagi.
Jadi kenapa dia balik lagi? Karena begitu nggak di recharge dan nggak ritual, nggak laku dagangannya, Roy. Mbak Fatma sendiri di sini ditemenin beberapa orang ya. Ada yang mengikuti? Iya, ada yang Sebelah mana, mengikuti. Roy? Bagian sini sebenarnya. Cuma Mbak Fatma jangan terlalu takut. Nanti kalau misalnya kamu takut makin parah. Mbak Fatma, saya ingin minta satu kejujuran. Ini akan jadi kunci semua related satu sama lain. Mbak Fatma, kamu pernah melakukan aborsi sekali? Tapi gagal. Pernah tapi gagal. Oh, Ada satu lagi kan aborsi. Dan itu berhasil. Jujur kalau sama saya nggak bisa bohong. iya. Kamu harus melakukan penebusan dosa di sini. Dan apa yang kamu punya penglaris diganggu hantu, mau lepas dan dagang, itu semua akibat dari perbuatan Mbak Fatma sendiri. Saya berpikir bahwa orang lain yang ngerjain. Oh, jadi ada yang ngerjain, ngejahatin? Saya gitu? pikir. Oh, ternyata? Ternyata pelakunya adalah dia sendiri. Karena melakukan aborsi. Iya, dan pergaulannya kurang oke, ke lifestyle-nya dia nggak sebutin. Dan tapi saya benar-benar tahu kehidupan dia dari awal sampai akhir, lifestyle ikut-ikutan orang, dan kemudian juga ada sempat hamil, gagal digugurin, satu lagi hamil digugurin, berhasil, ya kan? Iya. Oke. Makanya sekarang saya agak berat gimana cara poin-poinnya untuk naikin dia punya itu. Tapi Roy, apa hubungannya? Gimana? Nggak tahu ya. Saya keterkaitannya antara aborsi yang pernah dilakukan dengan akhirnya hadir makhluk-makhluk halus. Jadi sebenarnya aborsi itu adalah perbuatan yang sangat dilarang sekali karena membunuh seorang jabang bayi. Nah, pertanyaan tadi adalah apa hubungannya dengan makhluk halus? Betul. Sebenarnya karena dia udah krek gitu, jadi mengeluarkan darah itu, ya udah jadinya mengundang banyak. Oh. Dan you know what, kayak ini udah nggak bisa mikir dengan ini. Kalau ini saya buang nih manusia nih, makanya setan-setan yang punya pikiran negatif juga ikut dia. Masuk dan mengikuti. Masuk. Bener kan Mbak Fatma ya? Iya. Maaf ya Mbak Fatma ya. Iya, Saya bukannya menghakimi, saya bukannya so suci apa, bukannya seorang apa gitu. Saya hanya membaca ya. Mungkin berangkat untuk minta penglaris itu juga karena ada bisikan sebelumnya kali ya, Roy? Iya. Kok saya lihat di rambutnya di sini, kau membawa sesuatu ya? Iya. Bolehkah saya lihat? Silakan. Bapak. Silakan diambil apa yang Anda bawa. Abang mau nanya nggak? Oh ya nanti ya. Mbaknya bawa sesajen ya? Iya. Itu beras apa ya, kuning ya? Beras kuning. Hah? Apa aja itu yang dibawa? Boleh ceritain dan kasih tahu kita semua. Ini air mawar buat disiram di warung. Itu pisang buat apa? Pisang buat tumbal. Tumbal. Sajen Buat gitu. pemikat, buat tumbal. Diapain? Ditaruh di warung, ada yang banyak yang beli. Dia lihat, dia suka, dia ambil. Jadi tumbal. Pisangnya tapi bisa dimakan. Bisa dimakan. Apa jadinya kalau saya makan sekarang? Apakah saya ikut ke pelet atau tidak? Jadi Ini udah didoa-doain. jadi tumbal. Jadi tumbal. Iya. Jadi tumbal apa? Maksudnya? Ada yang makan, udah tumbal. Amel,
Sini deh. Aduh, kaget aku. Saya nggak ngerti tumbal jadi meninggal gitu atau Iya. jadi... Serem banget sih. Kamu lihat ini deh. Pasti kamu bakal kaget. Di batas rambutnya ini, itu kayak berbentuk sesuatu gitu. Iya ya, Kalau or something like that. beda ya. Iya. Kenapa tuh Kak Roy? Saya ngelihat dia diikutin makhluk halusnya emang kayak gitu. Tuh. Terus kamu ngerasain deh energinya dia. Beda ya di belakang sini Coba kayak. kamu peluk dari belakang deh. Nggak mau, aku Yuk, takut. please. Aman nggak, Roy? Kan sesama perempuan, kalau saya tidak bisa. Oke. Rasanya aneh kan? Iya, kayak ada kayak ada sesuatu lagi di belakangnya gitu. Jadi kayak ada yang nempok ya. Iya. Jadi ada yang mengganjil antara kamu dengan Mbak Fatma ini? Iya. Iya. You wanna try? Baik lagi. Tak kesurupan gue mulu. Iya, jangan. Nah, ini, bro, aku mau sejongkok lagi ya. Mana tuh? Oke, can I sit here? Thank you. Boleh dipraktekkankah Mbak Fatma untuk ini? Itu buat apa ya? Ini pisang emas, Aha. sesekali buat tumbal. Jadi Kalau dia ritualnya meminta. setelah ini menebar beras dengan pisang dan ini semua yang ada di tampah ini, lalu pisangnya, pisang emas ditaruh di warung. Iya, ditaruh di warung. Kalau ada yang ngambil dan beli, sekali lagi jadi tumbal. Ini saya mau pastikan. Tidak dibeli pisangnya. Jadi dia lihat mau saya kasih. Dan Kalau ada yang minta dikasih. dikasih Iya. nanti dia balik lagi gitu ya? Supaya balik lagi atau sampai meninggal? Iya, Tapi kan Maksudnya iya? sampai meninggal. Tunggu, wait a minute, saya masih belum clear di sini. Kenapa harus meninggal? Kan dia tidak salah sama kamu. Karena udah minta tumbal. Oh, perjanjiannya seperti itu. Iya. Oke. Pisangnya seperti apa sih? Coba deh. Pisang emas biasa kan? Iya. Gak tahu ini Biar dia aja. Biar dibuka aja. Mbaknya aja. Saya nggak. Amel mau buka? Enggak, aku takut. pisang. Jadi mbaknya mau buka pisangnya nggak? Oh, oke. Aku dapat vision. Apa, Roy? Saya akan kasih tantangan. Kalau misalnya ini nggak berhasil, kamu benar-benar tetot, you're nothing. Nggak ada apa-apanya. Jadi lepas dan berhenti semuanya. Berarti sebenarnya ini hanya pikiran. From what the mind. Oke. Mau dikasih tahu kita apalagi itu semuanya dan pisangnya seperti apa? Itu Ini apa? Ada satu lagi ini buat di toples uang. Toples uang. Di tempat dagang toples uang. Mhm. Biar tambah banyak uangnya, banyak yang pembeli. Pisangnya masih fresh ya. Mau cobain nggak? Enggak mau, aku takut. Oke, gini. Saya kasih tantangan satu ya. Kalau saya nggak berhasil membuktikan ini ada ilmunya, berarti kamu bohong. Bukan bohong. Tetot. Zong. Zong, berarti yang dialami dan dilakukan selama itu sebenarnya nggak ada artinya. Dari sini, dari pikirannya. Tapi kalau saya yang kalah, ya pasti ada konsekuensinya. Gimana? Kalau saya yang kalah, kamu ngapain saya? Atau mau ngapain bintang tamu saya? Saya bebaskan.
Kita ingin tahu sebenarnya kamu ini tertipu atau enggak. Iya, tertipu atau tidak? Jangan-jangan selama ini Anda lakukan ini, lakukan itu, untuk mendatangkan pelanggan itu sebenarnya tipuan dari orang. Tapi iya emang udah ada 2 orang tumbal meninggal. Meninggal, oke. Oke. Saya makan aja. Roy, Roy. Nggak, cobain ya. Ini tantangan buat saya. Tapi kalau saya kalah, kamu bisa minta apa aja dari saya. Dan saya akan pilih random penonton saya untuk cobain pisang ini. Dan kalau there's nothing happen, berarti Tapi resikonya saya takut kalau ternyata kita nggak pernah tahu kan, Roy. Iya, serem deh Kak Roy. kita mainnya hardcore sih, nggak softcore. Lord, it tastes really bad, Lino. Kayaknya udah deh. Ya, dia makan lagi. Ini pisang apa ya? Itu pisang emas. Oh, pisang emas. Beli di pasar ada gitu. Saya ambil deh pisangnya. Wait. Oke. Air putih dong. Ada yang mau coba nggak? Satu aja. Kalau saya aja bisa, berarti apalagi kalian. Salah satu volunteer mau cobain. Enak loh, rasanya manis. Nih. Kamu mau. Nanti kamu ceritain ya, setelah makan pisang apa yang kamu rasain. Nggak ada apa-apanya atau badan gue getar. Lagi. Ini kamu makan ya. Harus ceritain sejujur-jujurnya apa yang telah Fatma, saya bukan yang tidak percaya sama kamu, namun saya paranormal, tapi saya butuh logika juga. Coba, namanya siapa, Mas? Apa rasanya? Rasa pisang, seperti biasa. Rasa pisang biasa. Ada terasa sesuatu, sensasi yang dirasakan di badan? Biasa aja. Di mulut? Ya nggak ada rasa apa-apa gitu. Seperti makan pisang Iya, biasa? Seperti makan biasa. Oh my god, aku gak. Kok nggak habis? Oh, udah. Gimana rasanya? Normal seperti pisang biasa pada umumnya. Nggak ada sesuatu di badan yang dirasa? Nggak ada. Di mulut, Nggak, kepala, nggak ada. biasa, bener-bener biasa. Efeknya biasanya berapa lama ya? Setelah makan pisang sampai akhirnya kenapa-napa gitu? Itu biasanya hanya lingkungan rumah aja. Oh, kalau di lingkungan iya, rumah. Lingkungan rumah aja. Kalau di luar rumah, nggak Bisa. belum pernah dicoba, baru Belum. sekarang ini. Iya. Berarti belum tahu ya akan ada efeknya atau enggak. Tapi kalau yang di rumah biasanya efeknya setelah makan pisang berapa lama? Langsung kah? Enggak, dia bertahap. Enggak langsung. Meninggalnya bagaimana? Sakit dulu atau langsung atau tiba-tiba? Iya, sakit sebentar udah meninggal. Kalau saya ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Fatma, saya percaya, saya hidup berbuat baik, saya percaya akan ada yang di atas beribadah, nggak dimatiin sama pisang. Saya percaya takdir kalau jodoh, maut, dan rezeki semua udah ada yang ngatur di atas, bukan gara-gara pisang gitu. I'm really sorry. Yeah. Tapi itu yang maksudnya Roy. Saya ngelihat magis pisangnya, tapi untuk membunuh rasanya enggak ya. Saya pengen bongkar nih pisang semua. Ada apa sih di dalamnya? Ada pisau gak? Pisau. Iya, pisau. Atau langsung dibuka gitu aja? Susah sih ya, ada kulitnya.
Hah? Langsung dibuka aja ya, Oh, gitu oke, ya. oke, Pakai tangan, bukain coba aja dibuka deh. di semua pisangnya. Kami mau tahu. Saya buka. Iya. Pisangnya kekecilan. Dibuka, Itu apa dibelah. itu? Di, Itu apaan itu? Oh my god, ulet dong. ulet. Ih, untung, aduh. Iu. Tadi saya udah sempat makan lagi. Tadi kamu nggak nemuin apa-apa di pisang? Nggak nemuin apa-apa. Kalau di pisangnya ada uletnya. Di berasnya ada nggak? Biasanya nggak ada sih tadi saya lihat. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Itu tadi satu nemu ulet yang gede banget. Iya. Saya boleh cek berasnya. Roy, nggak apa-apa, Roy. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu ada kayak rambut atau apa sih? Apa? Ada ininya. Belatung. Iya, some kind of those thing. Saya coba lihat sini ya, Roy. Iya, lihat aja. Something. Kaget. Itu apa ya? Itu rambut nenek-nenek. Kenapa ada di situ? Kadang-kadang dia muncul sendiri rambut itu. Bukan ada yang narok gitu. Bukan sengaja ditaruh di situ. Ada sendiri, muncul sendiri rambut itu. Beras ini ya, itu bikin sendiri atau diambil dari dukun yang kamu datengin sih? Dari sana, dari dukun sana. Ambilin gua ini. Waktu ambil dari sana nggak ada rambut Siap. itu? Nggak ada. Saya mulai drop ya lihat begituan. Kau bisa jelasin ke kita nggak, Roy? Sebenarnya sosok apa sih yang ngikutin Fatma ini? Seperti apa bentuknya, Roy? Sebenarnya seperti genderuwo. Gendorwo? Nah, ya, thank you. Genderuwo berwarna hitam sekali. Dan menyala-nyala matanya. Ada Gondorwo dan lain-lain. Iya, Ada banyak jadinya yang ngikutin. udah banyak banget. Itu pisangnya kok bikin saya loyo ya? I cannot say everything. Minum dulu deh, Roy. Saya ke WC sebentar boleh nggak? Sebentar. Are you sure? Perlu break sebentar? Ya saya break 2 menit ya. Break sebentar ke toilet. 2 menit ini kayak pisang yang dimakan deh. Something right in my body. Jadi terasa nggak enak. Aku keluar sebentar ya toilet. Iya. Teman-teman yang lain nggak apa-apa? Aman. Serem banget ya. Kak, aku boleh nanya nggak? Silahkan, Amel. Itu semuanya ada karena ada apa tuh tadi uletnya makanya jadi meninggal atau apa? Dia seperti ada benda. Ada Benda apa? benda apa sih? Saya nggak tahu persisnya kayak gimana. Kayak benda kalau masuk ke dalam tubuh pasti Bereaksi. ya. Jadi Mbak Fatma juga nggak tahu sebenarnya di pisang Iya. itu ada benda itu. Iya. Dan tadi Roy jangan-jangan kemakan. Kalau kemakan efeknya seperti apa? Badan langsung merasakan apa? Bisa pingsan, bisa jatuh. Terus emangnya
nggak kasihan gitu numbalin orang buat kesuksesan diri sendiri. Tapi kalau di sini nggak mempan, nggak bakalan kenapa-napa. Yakin Anda? Kamu pernah coba emangnya di luar, di rumah gitu? di Itu luar hanya dari lingkungan? ritualnya hanya di lingkungan saya, hanya di rumah. Terus kasihan dong ya tetangganya Iya ya Kak. makanya tetangga-tetangganya akhirnya yang makan pisangnya nggak tahu apa-apa, padahal datang untuk beli niatnya baik padahal. Iya. Tapi malah ditumbalkan. Ada banyak korbannya. Ada 3. Itu mintanya berapa tahun sekali atau apa gitu? Iya, udah per 3 tahun. Dengan memberikan tumbal, pelanggan jadi sering datang. Iya, Jadi tambah rame tambah rame, dagangannya. tambah rame. Dan sosok yang ngikutin kamu itu kelihatan bentuknya nggak seperti apa? Tadi Roy bilang soalnya ada, benar ya? Iya, tinggi, Hitam, gede, besar. hitam. Tinggi, besar, hitam. Sering, Iya, cuma itu aja. Ada yang Dan lain? ada. Kadang saya dimimpiin nangis banyak darah. Kamunya yang nangis? Orang lain yang nangis banyak darah. Maksudnya apa nih? Nangis keluar darah? Yang mungkin tumbalnya nangis banyak darah. Ih, ngeri ya. Saya mau tahu sih itu kenapa bisa berdarah-darah. Jangan-jangan tumbal itu memang diambil sama Gendoro, makhluk yang ngikutin si Mbak Fatma ini. Iya. Roy gimana Roy? Udah bisa dilihat tolong? Gimana Roy? Wah, oke, first, pertama-tama saya bilang ternyata memang benar pisangnya magis. Dan kau tahu blau kan ya, warna biru-biru itu? Blau, heeh. Ini pas makannya enak, tapi pas terakhirnya kayak Rasa kecekat gitu. ya, saya pengen beresin nih semuanya. Saya sebenarnya saya nggak marah kok. Ini memang kesalahan saya sendiri. Tapi kalau misal kau ngelakuin ritual ini terus, lama-lama apa jadinya dong ya? Kau kenapa kosong matanya, Fatma? Mbak Fatma. Ada yang Kenapa kamu kosong, Fatma? Whatsoever. Kenapa kamu kosong? Fatma jadi kayak orang ini ya, linglung ya. Fatma, apa yang kamu rasain? Ya, saya pengen lepas dari semua ini. Emang apa yang dirasain sekarang? Ada apa di bahunya? Dari tadi menuju ke bahu Iya. tuh ada apa? Ada sosok genderuwo warna hitam. Baik. Sosoknya gede banget, nguasain si Fatma. Fatma ini sebenarnya ya, saya jujur terus terang, saya mau bongkar lagi satu fakta. Fatma, kamu itu bukan newcomer loh, bukan pendatang baru di sini. Nangkep gak pendatang baru dalam hal supernatural? Ini pemain lama gitu maksudnya? Saya merasa kamu pemain lama dan sering berkunjung ke tempat-tempat yang aneh-aneh. Iya kan? Ini bukan yang kayak orang, aduh gimana ya, gue ke dukun. Aduh, deg-degan. Baru pertama kali. Tapi dia enggak malah ya? ya, yuk oh oke, bisa jam berapa yang? Iya, yaudah, Fatma langsung ke sana ya gitu.
Oh, dia datang ke eyangnya. Bener. Ini pokoknya unsurnya pemain lama, pemain berat, dan bukan yang ini gimana ya cara pakainya, ini gimana ya gini. No, di balik polosnya kamu tuh saya tahu dia menyimpan rasa dendam loh. Dendam? Bener ya? Iya. Udah lama memang menggunakan penglaris dan lain-lain seperti ini. Tapi Anda merasakan dendam? Iya. Sama? Tuh, dia Keluarga. Jadi Anda menggunakan penglaris karena untuk membalas dendam gitu? Kenapa apa yang keluarga Anda lakukan sampai Anda menggunakan penglaris dan menyimpan dendam? Saya banyak sakit hati. Sakit hati karena? Karena kalau saya miskin tidak dianggap. Iya. Tidak dianggap dan tidak dihargai. Iya. Sama keluarga sendiri. Iya. Oke. Kayak lu kaya, gue deket. Lu miskin, gue jauh. Kayak gitu. Keluarga jadi nggak tahu kalau Anda menggunakan penglaris dan ritual seperti ini ya? Tidak. Ini yang kamu gambar sosok yang ada di belakang dia tadi, Roy. Iya betul sekali. Sampai sekarang masih ada di situ. Sebenarnya dia nggak ganggu kita sih, ganggunya ganggu dia. Ganggu Fatma. Iya. Kita nggak bisa nyalain dia juga soalnya Fatma itu yang korbannya. Saya mau tahu deh, kalau lagi dibisikin ya, bisikan seperti apa sih? Ada kata-kata yang tersampaikan, ada pesan kah atau apa? Kalau dibisikin jauhi dia. Jauhi dia? Iya. Jauhi siapa maksudnya? Iya, tetangga ada yang nggak suka, jauhin. Jadi saat Anda bertemu dan melihat tetangga, ada bisikan itu untuk jauhi dia, jauhi orang ini. Dan bisikan itu mengganggu sehingga Anda ingin benar-benar bersih. Nggak ada bisikan itu lagi. Hanya itu saja sebabnya ingin bersih? Hanya ingin terbebas dari bisikan itu atau ada dorongan dari keluarga? Udah punya keluarga sendiri? Iya, sudah punya. Suami dan anak tahu? Anak tidak tahu, suami tidak tahu. Tuh, itu yang saya gambar. Matanya kok kayak marah gitu ya, Roy? Iya. Tapi untungnya banyak nggak kesurupan hari ini. Dia saat ini lagi marah ke siapa sebenarnya? Ke kita atau ke Fatma? Atau dia malu karena wajahnya digambar? Dia malu karena wajahnya digambar, tapi dia takut sama saya. Gitu. Karena saya kekuatannya lebih dari dia. Jadinya dia agak-agak sedikit takut banget kalau dia dihancurkan rohnya. Dia bisa lepas nggak, Roy, dari sosok ini? Dia bisa lepas asalkan dia beribadah dengan sungguh-sungguh dan nggak mau tahu, saya nggak mau. Dia tadi buka warung ya? Buka, iya dagang. Buka warung, nasinya, oh ya jangan lupa centong nasi jangan dipinjem orang lain ya. Iya. Karena dia akan berpindah. Dan kemudian saya ngerasa kalau misalnya daging-dagingnya lebih, makanan yang lebih daripada mubazir dibuang, tolong dikotak-kotakin kasih anak-anak terlantar yang masih banyak kekurangan makan. Ya. Iya. Itu berhubungan dengan warung loh, berhubungan dengan makanan. Berbagi, beramal. Semakin kamu berbagi, itu kamu nggak berkurang, makin banyak. Ini kalau berbagi terus nih hilang ya lama-lama. Berarti diusir dengan kebaikan begitu ya? Iya dong. Ritual dan penglaris yang masih dia simpen dan dia lakukan ini gimana? Harus dibuang semuanya. Dibuang dan diberhentikan? Dibuang dan diberhentikan. Oke. Nggak ada gitu-gituan lagi. Kalau kamu udah
nih, kalau kamu udah nyampe sini menembus mata batin dan ketemu Roy Kiyoshi, saya udah kasih tau yang full gitu. Tapi option kamu yang milih hidup kamu sendiri, tetap bukan saya. You got my point? Ya. Saya hanya kasih gambaran gini loh. Kalau nggak mau nurut ya udah monggo. Jadi Mbak Fatma sendiri ya yang memutuskan ya mau seperti apa. Ya, tapi Roy udah memberitahu dan buka semuanya. Hubungan dari mana awalnya, asalnya seperti apa, dan sekarang apa yang harus dilakukan. Tapi terserah mau dilakukannya ada di Mbak Fatma sendiri. Iya. Kami hanya berharap yang terbaik buat Mbak Fatma dan mudah-mudahan bisa terlepas dari gangguan lain-lainnya. Karena kasihan anak kalau misalnya sampai nanti justru diminta sebagai tumbal. Ya. Ada terakhir mau disampaikan, Roy? Terakhir, saya ingin kamu banyak bergaul dengan banyak orang ya. Iya. Saya rasa kamu orangnya pendiam, penyendiri, dan memojok. Betul? Iya. Betul? Saya pengen banget diubah. Pokoknya keluar dari studio ini, Roy mau kamu benar-benar jadi pribadi yang beda. Banyak ngobrol ke teman, nanya, halo nama kamu siapa? Kamu kesini nggak siapa? You know, it's not basa-basi aja, tapi sebenarnya mau cari ininya, ngilangin otaknya. Iya. Hai Mbak Amel, gimana? Ya. I love your hair gitu. Gue suka ngobrol, Bersosialisasi. Iya. sendiri aja diem. Kasian sih. Justru saat menyendiri itu pikirannya diganggu sama makhluk ini ya. Ada Iya. bisikan-bisikan yang seharusnya nggak didengar, akhirnya jadi terdengar. Saya mau nanya lagi, terakhir lagi. Kamu diajak loncat bunuh diri ya? Pernah? Iya. Loncat dari lantai berapa? Lantai 14. Lantai 14. Banyak fakta di kepala saya. Kalau kamu bisa lihat Google Brain saya, kamu pasti ngeliat menakutkan sekali. Ada potongan-potongannya ya. Nah ini kalau diteruskan jangan sampai nanti akhirnya dia mendapatkan apa yang dimau ya, Mbak Fatma. Ada yang mau disampaikan nggak, Amel? Sebagai sama perempuan gimana harusnya? Gak usah pakai gitu-gituan lah ya. Iya, harusnya nggak usah pakai gitu-gituan sih. Minta sama Allah aja, sholat, Ya. gitu kali ya. Tuh, dekatkan diri pada Tuhan. Dekatkan Oke. diri pada Tuhan. Mbak Fatma mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Kami harap selalu sukses, dagangannya, usahanya juga lancar. Salam buat keluarga dan Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Ya. Terima kasih. Sukses ya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan sekali-sekali Anda bermain dengan ilmu sihir jika Anda tidak ingin tergelincir. Berikut ini akan hadir seorang laki-laki yang mengaku memiliki ilmu supranatural. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Bento. Selamat malam Mas Bento. Ya, selamat malam. Apa pekerjaan Anda saat ini, Mas? Saat ini saya tidak bekerja. Saya cuma duduk manis di rumah. Wah, enak sekali. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Oke, saya akan ceritakan pengalaman saya. Saya dulu seorang dukun mengobati orang. Melakukan suatu ritual yang menggunakan jasa makhluk halus. Oke. Hingga beberapa perempuan sering minta untuk menyembuhkan penyakitnya. Mereka minta di atau memang itu cara Anda untuk menyembuhkan Mereka yang minta dan sembuh? sembuh. Jadi bukan karena permintaan Anda ya? Bukan, Tapi permintaan mereka. mereka. Sakitnya apa sih sampai harus di Mulai dari kanker, santet, dan untuk melancarkan proyek-proyek yang akan dipegang.
Oke. Setelah berjalan beberapa tahun, saya berhenti melakukan itu karena saya melakukan suatu perkawinan dengan makhluk halus. Dan saya sudah tidak boleh melakukan pekerjaan itu hingga saat ini. Dan detik ini pun saya tidak boleh dekat sama wanita. Oh, jadi hubungan perkawinan Anda tuh masih ada gitu, ikatannya masih ada sampai sekarang? Masih ada. Perkawinan dengan makhluk halus tuh seperti apa sih, Mas Bento? Hubungan kami seperti manusia. Saya memang tidak bekerja. Ya, Anda dipilih atau Anda memilih? Dia yang memilih. Mereka menginginkan keturunan dari bangsa manusia. Bedanya di alam sana beda dengan alam sini. Nggak ada seperti itu. Perjanjiannya kita yang sudah menikah dengan mereka tidak boleh ada pernikahan dengan sebangsa manusia. Jadi hubungan suami istrinya seperti hubungan layaknya manusia. Layaknya suami manusia. istri. Setiap Berhubungan. saya dapat uang, saya harus melakukan hubungan. Saya mau tahu deh, kalau ya manusia ya, Ya. bentuknya kan bisa disentuh, ada wujudnya, betul ya? Ada, ya. Nanti saya Sensasinya. buktikan, nanti bisa saya panggil. Bentuknya berubah-berubah nggak? Enggak. Kalau kita yang dekat sama cewek atau manusia, mereka datang dengan wujud yang sangat buruk. Menyeramkan. Dan itu sudah memakan korban, termasuk istri saya. Saya sebenarnya punya istri manusia, Oh, tapi sebelum. semenjak ada pernikahan dengan makhluk halus itu, Aha. saya cerai dan istri saya sudah tidak di sini. Untuk menghindari sakit, dia pindah ke luar negeri. Dan sampai detik ini, 2 wanita telah meninggal. Kenapa? Karena saya ada hubungan. Termasuk anak saya. Karena anak saya manusia, cewek, bukan cowok. Jadi mau nggak mau saya jauh dari manusia cewek. Dari sosok gaib yang sekarang nih, istri Anda, Ya. sudah punya anak? Belum. 8 tahun pernikahan saya dengan dia masih belum ada anak. Dan janji mereka sebelum punya anak tidak akan melepaskan saya. Oke. Sudah 2 paranormal, 1 meninggal dunia. Karena mau melepaskan Ya, ikatan ini. termasuk teman saya meninggal 1. Waktu itu mau menolong saya. Tapi nggak berhasil. Nggak berhasil. Dan sampai sekarang Baru ini aja meninggal. meninggal. Tahun ini. Meninggalnya bagaimana? Saat itu saya mau tunangan sama perempuan. Dan saya benar-benar sudah mau meninggalkan dengan perkawinan bangsa halus. Teman saya bilang sanggup. Ternyata pulang, meninggal. Amel, ada yang mau ditanya atau kasih tanggapan? Enggak sih. Ngeri Pernah ya. ketemu dengan Apa? pernah ketemu dengan laki-laki yang ya punya apa ya? Bisa dibilang ikatan dengan makhluk halus yang akhirnya pasangannya diganggu. Pernah ketemu nggak? Ada yang mengganggu gitu pasangan belum atau makhluk sih. lain? Di dunia nyata saya orang nggak punya. Di sana saya kaya. Oh, pernah datang ke sana. Saya sudah sering kali untuk masuk di dunia mereka. Dalam tidur. Iya. Waktu untuk mengobati orang pun sama. Kita nggak boleh kerja. Kita cukup datang, duduk manis di rumah, orang datang dengan sendirinya. Tapi tidak boleh tidur. Sistemnya hanya melihat. Mereka yang bekerja. Kita nggak boleh kemana-mana, duduk manis di rumah. Mas Bento,
Ya, Apa tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin? ingin dilepaskan aja pernikahannya. Biar saya seperti hidup normal manusia. Tapi udah ada banyak korban ya, orang yang Nah, berusaha itu untuk masalahnya. melepas. Oke. Mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan tujuan Anda benar-benar bisa lepas tanpa harus ada korban ya Mas Bento. Ya. Kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Bento, terlahir tanggal 21 November 1988, sosok yang kuat dan keras hati. Kekerasan hatinya terkadang ia jadikan senjata untuk mengatasi segala kesulitan yang ia hadapi. Saya melihat aura gelap yang mengelilingi Bento. Ada kekuatan supranatural yang ia miliki. Hingga dia menjalin hubungan dengan makhluk halus. Saya juga mencium aroma darah dan arwah-arwah di sekelilingnya. Jika saya melihat Bento, saya melihat dia dijaga oleh kuntilanak dan tidak diizinkan dekat dengan wanita lain. Halo, selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Oke. Bento. Tanggal 21 bulan 11 1988. Artinya umurnya sekitar 30 ya. Ya. Oke. Bento ini saya apa adanya sih ngomongnya. First impression ketemu Bento saya tidak respect. Gak tahu ya Bento kamu bukannya nggak respect gimana, cuma energi yang dikeluarkan tuh gitu. Kita keep humble aja ya gitu. Kenapa energinya seperti mau menyerang gitu? Menyerang Roy atau mengetes Roy sih enggak. Cumanya this is me gitu, the real superhero. Tapi enggak ke Roy juga gitu. Dia biasa aja, dia baik juga ke Roy-nya gitu. Tapi Cuma the mindset itu kayak saya yang paling hebat, saya yang punya semuanya, karena mungkin dia sudah mendapatkan semua yang dia mau, terus dia juga bisa menyembuhkan orang. Iya. Jadi merasa punya kemampuan yang bikin rasa sombong. Aku aja sampai nggak berani ngeliat loh. Kenapa Mel? Well, kenapa kalian? Ya kan paranormal ngeri aja, terus katanya wanitanya itu kalau misalnya itu nanti itu Cemburu pun. Itunya ya? Kuntilanaknya cemburu, Iya. diganggu ya. ngeri ya. Oh kuntilanak ya Roy ya? Sebenarnya yang di itu kuntilanak. Kuntilanak, sejenis kuntilanak tapi saya tidak tahu detail namanya. Mas Bento, saya ingin bukan menantang, menguji coba apakah sosok perempuan gaib yang kamu itu real atau tidak. Bagaimana caranya? Saya akan kasih 3 kali kesempatan. Ketika ketiga kali kesempatan, 3-3-nya gagal, berarti Anda gagal. Oh, undang makhluk itu datang. Betul sekali. Setiap orang datang kemari pasti tentunya punya masalah, butuh advice, pengen show off, atau pengen nunjukin, sharing cerita. Nih gue punya ini harusnya gini-gini, jangan you know. Jadi macam-macam nih di sini, ada yang butuh advice, nasihat, ada yang pengen show off, nih gue bisa nih, ada yang iseng sakit jiwa, ada yang gangguan mental. Jadi kan kita tahu. Nah kalau Bento ini mungkin lebih ke arah mau memperlihatkan dan sharing kali ya. Bisa diundang ke sini Roy? Monggo. Bisa.
butuh perlengkapan apa nggak? Atau apa, gelas apa, bunga apa? Nggak ada perlu media apa-apa? Ada bunga lebih enak. Oh, bisa. Bisa. Coba kita lihat di tim ada bunga nggak kira-kira? Teman-teman kru ada bunga nggak yang bisa kita siapin buat Mas Bento? Kalau ada boleh. Bunga, kalau ada. Bunga. Biasanya kalau memanggil atau mengundang atau bertemu dengan istri Anda dari dunia yang berbeda ini, itu bagaimana? Dengan menggunakan bunga? Bunga. Oh, oke. Diapain bunganya? Taruh dalam gelas, kasih air. Kita panggil namanya datang. Bisa dilakukan di sini ya? Bisa. Tapi sosoknya cantik loh, Roy, katanya. Sosoknya cantik, tapi kamu ingat selalu saya bilang ini pelajaran buat Bayu. Makhluk halus, jin dan apapun itu bermanifestasi dan manipulatif. Jadi bisa berubah-berubah Iya. bentuk, menipu kita yang Iya. manusia. Kamu pernah sering aku Iya, ceritain iya, kan? iya. Selalu kayak gitu, berubah-ubah. Mereka energi. Hah? Mereka sebuah energi bisa berubah-ubah. Tergantung mood mereka. Kalau kita berbuat salah, mereka berbentuk jelek. Berbuat salah di mata siapa nih? Di mata dia? Iya. Oh, bunga. Mata lagi. Berbuat salah di mata siapa? Mata perempuan si tuh. istrinya Kalau saya ini. dekat perempuan, pasti dia datangnya dengan wujud jelek. Bunga ya, gila. Oh iya bener. Jadi katanya dia kalau misalnya dekat ada cewek yang dekat sama si Bento, mukanya jelek sih. Kita berubah. related dengan Tadi kamu bilang statement kita tadi. Makhluk halus selalu berubah-ubah. Jadi Iya. jangan sampai tertipu gitu loh. Iya. Memang. Kalau misalnya kamu dekat sama perempuan, perempuan itu juga akan diganggu. Misalnya kayak gini nih, ada Amel. Enggak, bukan. Kalau kita ada perasaan, Ah, aku ada perasaan sayang, pasti. kamu ada perasaan nggak sama Amel? Oh, enggak lah. Enggak. Suka. Kenal aja enggak. belum masuk menjiwainya. Enggak ya. Ya bersyukur Amel. Iya. Oke. Manifestasi Ini deketin wajah cewek. aslinya ya. Iya deketin cewek tiba-tiba dia itu jealous. Cemburu ya si makhluk ini. Iya pasti udah pasti. Sebenarnya Bento pelan-pelan. Ini sosoknya ada di ruangan ini, Roy. Ada di dalam jantungnya Bento, dalam hatinya. Udah menyatu gitu berarti ya? Hah? Udah menyatu sama dia. Iya. Sosok aslinya serem banget ya bentuknya ya? Iya dong pasti. Oh. Itu ada lidahnya menjulur panjang lagi. Ini lidahnya kayak gini nih. Kalau misalnya orang buat bekas sembarangan langsung disikat. Ya. Bekas pembalut, bener? Ada Betul, darah. betul sekali. Oh, itu makanan dia? Betul sekali. Betul sekali kan? Karena orang tua saya pernah jatuh karena buang pembalut sembarangan. Pernah lihat sosok aslinya nggak yang seperti ini, Mas Bento? Pernah. Atau sana nggak takut tuh? Wajarnya kan normalnya kita... Gimana lagi? Memang kehidupannya dari dia. Jadi Anda bisa melakukan aktivitas sebagai paranormal, ya? Karena bantuan dia. Bantuan si ini. Dan keluarganya pun banyak. Keluarga apa nih? Keluarga dia. Keluarga setan ini. Mm-mm. Anda kenal juga, pernah bertemu dengan Saya pernah keluarga diajak dia? ke rumahnya. Masuk di dalam pohon. Di dalam sana alam mereka itu hampa. Itu bisa masuk ke sana gimana caranya? Lewat mimpi Diajak kah? dia. Heeh. Di dalam mimpi? Tidur, iya. Diajak tidur dalam mimpi. Dalam Tidur, tidur, kita dalam dibawa. tidur. Nyawa kita kayak dibawa masuk pohon itu hampa. Nggak ada cahaya, nggak ada udara, nggak ada pergerakan, nggak ada suara. Bener-bener hampa. Di sana banyak pohon tuh kayak istana. Iya sih, memang pohon kadang ya. Saya setuju juga dengan Mas Bento. Pohon itu sarangnya. Iya, kita masuk pohon, ternyata dalamnya itu istana, bener-bener kayak istana. Iya, benar.
bener. Nggak ada cahaya, nggak ada udara, nggak ada suara, nggak ada pergerakan. Bener-bener hampa. Kalau kamu aku gambar wujud asli teman kamu ini, dia marah tidak? Tersinggung nggak? Kan yang biasa. Kayaknya nggak sih, memang dia selama tidak Diganggu. dia pernah bilang selama tidak mengganggu hubungan saya dengan dia nggak akan marah karena dia hanya mengejar keturunan dari bangsa manusia. Gimana sih caranya? Aku sempat belajar juga untuk di Beijing tuh. Maksudnya saya, kok bisa sih hantu sama itu hubungan badan tiba-tiba Ada oroknya, ada bayinya. Ya masih belum ketemu formula Gimana itu. ya? Ketika saya Nggak sekolah masuk juga akal. saya terus research dengan gitu. Saya tidak lihat itu sih. Kamu ngelihat ini nggak sih, ngerasain sesuatu di antara saya sama Mas Bento sebelah kanan ini? Tenang aja, dia nggak akan Tapi ganggu. ada di sini. Ada Iya, di sini. Saya nggak akan cium ganggu bau dia. amis ini dari mana ya? Iya, Apa ya? nggak akan Kenapa ya? ganggu dia. Selama hubungan saya nggak diganggu, dia nggak akan ganggu. Tapi dia suka kamu kasih darah kan? Anda sering kasih darah? Enggak. Dulu aja, sekarang nggak. Dulu iya. Dulu waktu lagi demen-demennya, lagi suka-sukanya, Ini kayak pembalut. dia sekarang yang cari sendiri, bukan saya. Mau cari makan sendiri dia sekarang. Dia lagi mendekat ya, Roy. Kok baunya sebelah? Kalau menikah dengan bangsa jin dan segala macam, ini tadi udah menikah ya? Sudah. Itu KUA-nya gimana? Penghulunya siapa ya? Pengikatannya kita ini memang nggak boleh saling jaga hubungan, jadi saya nggak boleh deket manusia perempuan atau punya perasaan. Jadi hanya ikrar. Resepsinya gimana? Enggak. Saya saat itu diajak ke rumahnya, dikenalin sebangsa mereka, dan saya nggak mau. Saya juga diem. Itu tamunya kalau diundang mau datang nggak ya? Oh, tamu. Oh, Iya, tamunya Resepsi. nggak ngeliat. waduh. Mas, Nggak ganggu. iya saya tahu nggak ganggu, tapi kan itu menurut Anda, saya nggak pernah tahu loh. Soalnya saya ngerasa ini sebelah saya Ya, memang di antara sini, tapi kursi. dia nggak mau ganggu. Bayu tuh trauma gitu. Eh, Nggak semua orang kan bisa terima seperti itu. Apalagi Amel ya, Amel kan takut juga kan pastinya. Jadi nggak semua orang bisa berani. Tapi nggak ganggu. Coba sekarang kamu panggil dia. Tadi kan katanya janji mau panggil dia dengan bunga setaman. Ayo. Nah, pakai penonton. Roy, ini masuk. Ini enggak. Kamu lihat. Tenang ya. Kenapa kepalanya miring? Mungkin jatuh dari sistem ketinggian. Oh, jadi jatuh. Karena jatuh. Kalau misalnya saya gunakan, aduh, Mel. aduh, manipulatif. Saya nggak yakin dia udah keluar nih. Dia pura-pura. Dia bukan, Bukan. dia bukan Bento. Ini masih kuntilanaknya ya. I'm not afraid about ghosts. Pakai Ouija yes or no gimana? Coba Ouija yes or no. Minta spidol, mangkok. Saya bikin ya. Aduh,
pecah piringnya. Cukup. Ya, cukup. Mangkok. Silakan duduk. Terima kasih. Kok dia nangis ya? Dia sedih kali jadi kuntilanak kalau selesai. Silakan. Silakan. Biar kami bisa ngerti apa yang mau kamu sampaikan. Ini tulisan ya atau tidak. Yang Terlalu pasti jauh ya? namanya. Ya. Sini. Kita ini. Iya. Berarti dia yang menunggu perempuan gaib ini yang nungguin Si badan ini. si badan ini. Saya- Coba lihat. Up. Jawabannya ya tadi. Jadi Jawab sekarang. Mbak atau Eyang atau siapapun itu, kamu ingin nyawanya Bento ya? Jawab ya atau tidak? apakah kamu mau meninggalkan pemilik badan ini? Mau. Artinya kalau kamu ninggalin raganya si Bento, selamanya nggak boleh masuk lagi loh. Ya atau tidak? Ini untuk temporary berarti. Apakah kamu memang menginginkan anak dari pemilik badan ini? Iya atau tidak? Apakah kamu sering melakukan hubungan dengan Bento? Apakah kamu mau meninggalkan Bento? Ada penjelasannya sih di sini secara general. Kenapa orang bisa terikat sama makhluk halus di kelahiran sebelumnya? Kemungkinan sekali bahwa mereka punya ikatan jalinan jodoh. Jadi di kelahiran sebelumnya, reinkarnasi atau apapun, ada yang sebagian percaya dan mereka mengadu kasih. Yang satunya ini jadi hantu dan akhirnya ketemu lagi menjadi seperti ini. Kamu mau pergi dari badannya Bento? Iya atau tidak? Iya, Roy. Lepas Yaudah. aja, Roy. Lepasin semuanya. Ambil. Udah, Ben. Dia taunya Udah Bento. bohongin lagi nih. Dia Bento sih. Mas Bento, Iya. Mas Bento kuat untuk berdiri? Pat. Mas Bento bawa sesuatu lagi ya tampaknya. Benerin dulu maskernya, udah? Ya. Mas Bento tampaknya kamu bawa sesuatu lagi ya. Iya. Bolehkah saya tahu? Itu waktu zaman pertama mengenal dunia seperti itu. Iya. Saya pernah melakukan suatu ritual. Wah, ritual apa? Kok tambah dingin ya, Roy? Iya. Itu Dingin banget. selalu mengambil darah orang yang meninggal dunia dengan tidak wajar. Darah orang meninggal dunia Ya, gimana betul. ngambilnya? Jenglot. Kamu bawa? Bawa. Bolehkah saya lihat? Bisa. Mau saya ambil? Monggo. Ini yakin nggak bahaya kan? Itu untuk apa sih? Biasanya kalau kayak jenglot gitu untuk apa, Roy? Ini sekali. Aduh. Dia kalau punya makhluk-makhluk itu buat apa sih? Biasanya tuh. Tuh. Itu apa ya?
Kayak kotak makeup deh. Kan? Bagus ya kotaknya. Apa itu? Apa itu? Pusaka songsong, keris, Samsung? dan jenglot. Satu-satu dikasih tahu deh. Pusaka songsong tuh apa sih? Coba diangkat, Mas. Diangkat satu persatu. Saya mencium aromanya amis ya. Seperti darah gitu? Iya. Dari situ ya, Roy? Iya, iya. Coba ya saya lihat lagi. Prof, jangan dipegang ya, Roy. Perlu glove nggak? Kamu mau pegang? Iya, saya sebenarnya kalau glove kotor glove-nya. Oh. Terasa bau amis, bau darah gitu. Bau darah. Itu pusaka songsong itu tadi? Ya, ini namanya pusaka songsong. Itu untuk apa? Untuk orang yang butuh saat untuk pekerjaan. Oke. Diapain itunya pusaka songsongnya? Dikasih ke dia? Kita minta bantuan dari mereka yang ada di sini. Mereka tuh Malu kalau istrinya itu ya, dan keluarganya ya. bau amis. Lalu, apa lagi yang lain? Keris, Terus? Itu di kain putih yang kecil itu kayak ada merah, ada darah deh. Apa Kak, Bayu perlu bantuan untuk gloves? Enggak, saya nggak mau megang sih. Are you sure? Yes. Nggak mau megang. Glove-nya putih sih soalnya, jadinya nyapa ke baju. Iya. Aduh, tajam banget ya. Bau. dari kuburan. Tutup lagi, Mas. Kita bakar aja yuk, semuanya mau nggak? Ini jadi ikatan makhluk-makhluk itu tetap ada di dia ya, Roy? Iya. Ini jadi kayak tempat rumahnya gitu. Rumahnya makhluk itu. Aduh. Masa? Mau lihat jenglot? Iya mau dong. Aduh. Saya butuh glove deh kalau untuk jenglot. Jangan dipegang kali, Roy. Nggak usah ya. Nggak Saya usah. juga lagi turun sih. Iya, biar nggak usah. Yaudah deh, Kalau nggak kotor apa-apa. jangan. Nggak usah dipegang. Hah? Kalau lagi kotor jangan. Soalnya saya lagi Lagi nggak fit jangan. keluar Iya, dari iya. Takutnya energinya bertabrakan. kemarin aja udah tepar keluar dari rumah sakit kan. Kayaknya nggak dulu deh. Mau lihat? Iya, iya. Silakan monggo, dibuka. Monggo. Monggo. Itu banyak merah-merah tuh di kainnya tuh darah ya? Ya kan makannya darah. Oh, man. Saya oke. Darah manusia atau darah binatang tuh? Manusia lah. Bento, kamu tahu nggak kalau saya rongsen ini jenglot tidak ada unsur tulang belulangnya sama sekali loh. Kosong aja gitu. Bye. You got my point kan? Iya. Itu real or not, kamu nggak tahu sama sekali. Ini sudah 8 tahun tidak saya gunakan. Iya. Semenjak saya Dulu kan musim jenglot ya. ya Gitu. Tapi ketika di visum dilihat ada tengkoraknya dan segala macam, tidak ada sama sekali bukti-bukti kehidupan. Oh. Beneran, aku baca banyak berita di situ. Makanya orang itu tersugesti dengan jenglot. Mereka nggak peduli dengan fakta yang disiarkan di media, televisi dan segala macam. Bahwa ternyata di visum dan di rongsen nggak ada apa-apanya. Tapi mungkin nggak justru Nggak dia ada, jadi Bang. media makhluk lain masuk ke dalam situ? Bisa jadi, Untuk Roy? media makhluk lain masuk situ sih iya, tapi bukan jenglotnya. Oh. Gitu. Jenglotnya Jadi makhluk sendiri lain. itu
nggak ada tulang rusuknya seperti itu kan ada kuku ya. Iya. Nah kukunya di visum ternyata tidak ada, Nggak ternyata semua plastik gitu. Cuma mungkin karena mungkin diisi ya. mungkin ininya nggak real, tapi yang masuk situ gitu. Ngerti kan ya Mas Iya. Bento? Kalau ini dimusnahkan, ikatan dia dengan kuntilanak pasangannya itu bisa hilang, bisa lepas nggak Roy? Bisa hilang perlahan-lahan. Kalau saya semenjak menikah nggak pernah menggunakan ini lagi. Otaknya bagus. Ini malah mau untuk saya kembalikan ke alamnya lagi. Alamnya di mana? Dapatnya dari kuburan, kembaliin ke kuburan. Yakin mau dikembaliin? Bener. Apa karena nggak mau disita? Tadi kami mau tegaskan sekali lagi ya. Ini pertanyaan yang udah kesekian kalinya nih. Tujuan Anda datang untuk apa? Pingin diselesaikan sih sebenarnya masalah pernikahan saya. Mau lepas dari ikatan pernikahan dengan makhluk halus, betul? Ya. Betul. Karena teman saya meninggal dunia baru tahun ini. Pernah ada yang coba ngelepasin tapi meninggal. Wah repot banget. Males Ini banget sita disita. aja ya Mas Bento. Disita ya? Tapi saya terserah Mas Bento. Ya. Kenyamanannya aja. Nih, Soalnya udah 8 tahun ikut Mas Bento kan sayang ya. Ibaratnya bukan dipakai buat jimat, semacam kayak kenang-kenangan. ya bisa jadi. Tapi kalau disimpan terus, nanti makhluknya masuk ke situ terus, Roy. Iya, aku pusing lihat ini. Gila. Kepala gue nyut-nyutan loh. Nyut. Ada energi negatifnya yang terasa dari dalam situ ya? Iya. Hidup mati seseorang tuh tidak ditentukan oleh barang-barang gaib tahu. Diajari ritual gini yang gini, ngikuti aja. Dapatnya gini-gini. Karena dia kamu nggak tahu ya yang jadi Iya, akhir fatal. makanya rencana memang mau tak kembaliin di mana tempat waktu dapat. Terus satu lagi Mas Bento, saya kasih tahu ini penting banget. Ini juga buat pemirsa di rumah. Kalau punya barang-barang jimat, amulet dan segala macem, kalau nggak keurus itu akan jatuhnya ke finansial. Financial life-nya jadi Tergerus gitu, ambil, habis. Jadi kalau misalnya punya barang-barang gini selalu saya nggak nyaranin, tapi diajak ngobrol terus gitu. Ketika saya nonton bioskop, saya booking 4 seat. Jadi buat saya misalnya buat satu mama, aku, sisanya lagi 2 kosong. Nah itu konsisten dan komitmen yang harus dijalanin. Ngerti nggak ya? Tutup dulu ya. Iya bau ya. Jadi harus diurus, harus di ini, dan itu menyita energi, tenaga, dan keuangan. Betul. Kalau nggak sanggup ngurusin diemin aja gitu, sayang loh. Bukan sayang maksudnya. Memang benernya memang mau udah dikembalikan ke Dikembaliin. tempatnya sudah. Termasuk sudah mau berhenti itu Dikubur aja. pernikahan. Ini semua bersifat elemen tanah, tidak bisa dibakar. Jadi harus dikubur. Ini harus berunsur tanah. Dia yang kubur sendiri. Dia yang kubur sendiri. Mas Bento rela nggak untuk dikubur semuanya ini? Ya lah memang niat Iya, pulang. itu dia. Selesai sudah memang mau makanya minta solusi untuk cara Ya itu gimana? solusinya tadi udah disampaikan. Ini makhluk ini kalau diterusin bisa meminta nyawa Anda sendiri. Iya. Tapi bisa dilepas. Asal ini dikubur dan diniatkan dan yakin bahwa mati, hidup, rezeki, jodoh seorang itu di tangan Yang di Tuhan. atas. Ya. Itu boleh yang- diberantakin dulu nggak? Yang apa? Semuanya. Diberantakin Oh, gimana, Roy? Dibuang, Bukan terbalikin, dibuang, dikeluarin? Dibalikin. I want to see the box. Inside the box. Keluarin, terbalikin gitu, Mas. Ntar aku balikin. Bunga-bunganya keluarin juga semua. Itu ada minyak-minyak segala lagi. Di gini-gini ya bunganya. Itu udah nggak ada lapisan yang lain ya? Enggak. Oh, dia tempat penyimpanannya seperti itu. Ya. Ya udah berarti bener lepasin aja. Kembang kering. Dikubur ya. Jangan dibakar. Minyaknya juga, Roy. Ada minyak itu dia. Minyaknya juga.
Semua kain-kainnya juga. bakar. Ini semua bersifat elemen tanah, elemen api, elemen Ya, tanah. Mas. Sorry, dia harus Terus kubur ya? Dikubur. Mas, mudah-mudahan jadi solusi ya apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan kalau sudah mendengar dari Roy malam hari ini Anda semakin yakin nih apa yang akan Anda lakukan. Mungkin yang didengar udah pernah Anda dengar sebelumnya gitu, cuma masih ada keraguan. Tapi mudah-mudahan setelah malam ini Anda semakin yakin, semakin bulat tekadnya untuk bisa berpisah dengan makhluk ini yang wujud aslinya seperti ini, yang Anda pikir cantik dan bisa memberikan keturunan, membantu pekerjaan sebagai paranormal. Sebenarnya banyak juga paranormal yang justru mengambil keputusan untuk berbuat baik ya. Iya. Bukannya justru malah mengirim santet Justru itu. atau malah berbuat kejahatan. Profesi adalah profesi ya. Iya. Individunya yang bermasalah. Iya. Karena dilakukan untuk berbuat kejahatan, akhirnya mengundang makhluk-makhluk yang sebenarnya energi negatif. Iya. Apalagi ditambah lagi benda-benda seperti itu yang ya Anda simpen sih, jadi ikatannya jadi makin kuat. Iya. Baik. Mau dilepas nggak, Mas? Dilepas. Dikubur. Iya, kembali ke tempatnya masing-masing. Mau kami yang kubur apa mau kamu yang kubur? Saya kembalikan ke tempatnya. Oke. Kembali yang tempatnya, yakin, Mas? Yakin. Bener ya? Iya. Ya itu keputusan Anda sih. Siap. Mau seperti Baik. apa ya? Terima kasih. Nah, mudah-mudahan yang terbaik buat Anda. Dan sekali lagi, Anda mau menjalankan profesi sebagai paranormal terserah. Tapi mudah-mudahan kekuatan kemampuan Anda digunakan untuk menebar kebaikan. Ya. Gitu ya, Mas ya? Oke. Ada mau disampaikan nggak, Amel? Kamu takut. Aku takut. Ngeri ya. Banget. Iya. Kalau hantu tuh bisa pindah nggak sih kalau lagi kesurupan gitu? Adanya kerauhan massal biasanya. Itu kalau memang manggil, kalau sudah menjerit pasti datang. Mereka yang lemah ikut kerauhan. Kalau bahasa Bali. Bisa masuk. Kamu nggak apa-apa kan? Enggak. Nggak ngerasa lagi lemah? Enggak lah, cuma- kan nggak ada hubungan kita, memang nggak ada perasaan. Iya, kita nggak pernah tahu. Oke, baik. Kalau begitu Mas Bento, terima kasih. Kami harap yang terbaik buat Anda. Mudah-mudahan ya cerita Anda bisa menjadi pelajaran buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Anda boleh meninggalkan studio. Oke. Makasih ya. Sama-sama. Anda boleh saja berkeras hati, tetapi jangan biarkan hati menjadi batu, karena batu tak punya hati. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Fatma dan Bento. Yang terakhir Bento sih, terutama seorang paranormal yang menikah dengan iblis. Perempuan gaib ya. Iya, dengan perempuan gaib. Sementara kalau Fatma, ya dia pakai penglaris, menebar beras, air mawar ini itu untuk membuat usahanya maju, tapi justru sering mendapatkan bisikan gaib yang mengganggu. Iya, Gimana memang. tanggapan kamu, Roy? Si ibu tadi tuh beneran pisangnya didoa-doain. Iya. Jadi aku berasa banget sih. Dan Kamu nggak apa tuh makan pisang tadi? nggak apa-apa sih. Tapi tiba-tiba ke belakang tuh apa Kayak rasanya? pengen, Tapi keluar. rasa blau gitu. Nggak keluar, untungnya nggak. Cekat gitu. Iya, kayak pahit. Pahit, Terus ya. udah gitu, untuk si siapa tadi? Bento. Bento sendiri itu nggak bisa dikendalikan, susah banget. Karena dijaga sama perempuan ini, Dijagain. dijagain Oke. dan over possessive lagi. Iya, semua yang deket Semua Bento. cewek yang deket, yang pengen punya hubungan WhatsApp lah apa, ntar diganggu lagi. Stres. Gila ya. Tapi kan yang menikah dengan makhluk halus tuh udah pernah beberapa kali ya partisipannya. Memang seperti itu ya, kayaknya makhluk halus itu kayak seperti kuntilanak. Ada yang ingin punya keturunan manusia, makanya mengajak menikah manusia, terutama orang-orang yang memang pengen sesuatu dengan cara instan, dengan jalan pintas, justru malah dimanfaatin untuk diajak nikah gitu ya. Saya juga masih kurang ngerti ini anak hasil dari hubungan badan hantu dengan manusia emang ada ya? Bisa gak sih? Kayaknya aku harus research lagi deh. Iya, makanya Gimana cara itunya lahirannya ya kan? itu. It's, for me ya, Iya. itu jujur banget. It doesn't make sense to me. Iya. Nggak masuk akal dia.
Amel Alfi, apa tanggapan kamu? Mengerikan sih. Dan Gimana? itu kayak itu sebenarnya real atau emang cuma imajinasi aja sih, sebenarnya ya tidur aja gitu. Real. Real ya. Ada realnya ya, ada yang sebenarnya agak susah ditangkap pakai nalar sih. Iya sih. Tapi kamu ngelihatnya seperti apa? Serem sih. Aku nggak berani ngelihat karena Serem lah. Kenapa? nggak apa-apa nanti itu lagi. Ngikut. Tapi nggak akan ikut kan Roy? Nggak akan. Nggak akan kebawa ke rumah. Tadi dia sempat mention orang kita nggak ada hubungan apa-apa, jadi aman kata dia gitu. Ingat Oke. nggak tadi? Iya benar. Berarti artinya kalau misalnya Amelnya chat gitu-gitu baru Baru diganggu. ya. Iya. Baik. Berarti aman. Mudah-mudahan aman terus ya sampai rumah. Amel Alfi, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karir dan semua rencana baiknya ya. Ya, thank you. Sama-sama. Thank you. Roy Thank you. Kiyoshi, sehat-sehat Iya, terus. terima kasih. Ya, terima kasih penjelasan dan pencerahannya. Baik. Pemirsa, jangan pernah berharap menjadi seperti pelangi yang terlihat indah, tapi hanya sementara. Jadilah seperti udara, walaupun tak terlihat, tapi dia selalu setia hingga ajal tiba. Ikuti kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.